Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi fisika hari ini yaitu tentang suhu dan kalor. Sebelum kita mempelajari suhu dan kalor, kita akan bahas dulu tujuan pembelajaran untuk suhu dan kalor itu bagaimana. Di sini tujuan pembelajaran untuk suhu dan kalor itu kita dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat, yang kedua dapat menganalisis cara perpindahan kalor, dan yang ketiga dapat menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah. Materi untuk suhu dan kalor ini, pertama kita akan membahas suhu, yang kedua kalor dan perubahan wujud, yang ketiga perpindahan kalor. Suhu itu berarti kalau dalam fisika itu masuknya besaran pokok ya. Suhu di sini alat ukurnya itu termometer. Ada beberapa jenis termometer. Jenis termometer adalah termometer bimetal, termometer hambatan, termokopel, termometer gas, dan pirometer. Yang kedua, kalibrasi termometer. Suhu termasuk besaran pokok yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi standar untuk suhu disebut titik tetap. Ada dua titik tetap, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Hubungan panjang kolom raksa dan bacaan untuk suhu. Di sini dilihat hubungan suhu dan panjang kolom raksa. Jadi tiap di sini contohnya ada alat ukur ya, alat ukur suhu. Tinggal dibaca saja ya. Jadi perbandingannya theta per 100 itu sama dengan x theta dikurangi x0 per x 100 dikurangi x0. Di sini ada skala Kelvin. Skala Kelvin itu berarti suhu dengan satuan internasionalnya kan Kelvin. Saat suhu mencapai kira-kira negatif 273,16 derajat Celcius, gerak partikel terhenti, sehingga tidak ada lagi panas yang dapat diukur. Itu disebutnya nol mutlak. Hubungan antara skala Celcius dan skala Kelvin itu di sini. Untuk mencari skala Kelvinnya berarti suhunya berapa ditambah 273. Skala Kelvin juga ini disebut skala termodinamika atau skala mutlak. Yang kedua, skala Fahrenheit. Hubungan antara skala Fahrenheit dan skala Celcius itu di sini perbandingannya 100 berbanding 180 berbanding 100. Jika disederhanakan menjadi 9 berbanding 5. Rumusnya skala Fahrenheit dikurangi 33 berbanding suhu skala Celciusnya sama dengan 9 berbanding 5. Sini masuk ke kalor. Kalor sebagai energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Apakah perbedaan antara suhu, kalor, dan energi dalam? Kalau suhu itu berarti energi kinetik satu molekul zat, sedangkan kalor itu perpindahan sebagian energi dari suatu zat ke zat lain karena adanya perbedaan suhu. Kalau kalor berarti perpindahan dari suhu tertinggi ke suhu rendah. Sedangkan energi dalam itu ukuran energi seluruh molekul dalam zat. Berarti suhu cuma satu, kalau kalor sebagian, sedangkan energi dalam itu seluruh molekulnya berpindah. Teori kaloroid dan teori kinetics. Kaloroid berarti benda yang suhunya tinggi mengandung lebih banyak kalorik daripada benda yang suhunya rendah. Sedangkan teori kinetik itu ada dalam benda yang panas, partikel yang bergerak lebih cepat dan memiliki energi yang lebih besar daripada partikel yang benda yang lebih dingin. Jadi kalau teori kinetik ini, kalau benda panas itu memiliki partikel yang lebih cepat dan energinya tinggi, sedangkan yang lebih dingin itu partikelnya lebih lambat. Persamaan kalor. Ada hubungan antara kalor yang diberikan atau Q dengan kenaikan suhu atau delta T. Di sini gambarnya ya, ada termometer, ada pengaduk, ada pemanas celup. Apakah kalor jenis itu kalor karena perubahan suhu ya? Di sini kalor jenis didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 K atau 1 derajat Celcius, 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius.
tabel di bawah ini ada beberapa kalor jenis untuk zat-zat, contohnya di sini aluminium, tembaga, kaca, besi atau baja, timah, hitam, marmer, perak, kayu. Dan yang untuk yang bentuknya cair ini ada alkohol, raksa, air, es cair, uap, badan manusia, udara gitu. Kapasitas kalor. Di sini rumusnya M kali massa jenis sama dengan kalor per perubahan suhu. Jika kapasitas kalor diberikan lambang C huruf besar, maka berarti kapasitas kalornya itu berarti kalor dibagi perubahan suhu. Kalau kita mencari kalornya berarti kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Di sini ada asas Black, air dingin, air panas. Prinsip kekekalan energi asas Black, kalor yang dilepaskan oleh panas Q lepas sama dengan kalor yang diterima atau terima air dingin Q terima. Asas Black itu berarti kalor lepas sama dengan kalor terima. Kalorimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kalor. Ini contohnya tutup kayu, ini pengaduknya, ada bejana, ada air, bejana luar, ruang udara. Seperti inilah kalorimeter untuk mengukur kalor. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Contohnya di sini ada logam, ininya lilin, logam dipanaskan ke lilin. Ini contohnya. Berarti panas dari lilin ini akan merambat ke logam. Tadi kan logamnya kan tidak panas nih, nanti dipanaskan dengan lilin. Kalor dari lilin berpindah ke logam. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini perpindahan kalor secara konduksi. Proses perpindahan kalor tanpa disertai pemindahan partikel dinamakan konduksi. Contohnya di sini pemanasan pada suatu ujung zat yang menyebabkan partikel-partikel pada ujung itu bergetar lebih cepat dan suhunya naik atau energi kinetiknya bertambah. Contohnya batang besi dipanaskan pada lilin ya. Kedua, dalam logam, kalor dipindahkan melalui elektron-elektron bebas yang terdapat dalam struktur atom logam. Berdasarkan kemampuan mengantarkan kalor, zat dibagi ada zat yang di slide berikutnya itu slide sebelumnya atas 2 golongan besar, yaitu konduktor dan isolator. Apa konduktor itu? Konduktor itu adalah zat yang mudah mengantarkan panas, sedangkan isolator itu zat yang sukar mengantarkan panas. Contohnya di sini. Konduktor dan isolator pada panci untuk memasak. Di sini konduktor logam dan gagang pancinya itu sebagai isolator. Dan pada contoh setrikaan ini yang di bawah itu konduktor dan yang kita sering yang pegangannya itu isolator. Biasanya yang isolator itu bahannya kalau nggak dari karet atau dari plastik. Apakah air termasuk konduktor atau isolator? Apakah udara termasuk konduktor atau isolator? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi. Di sini faktor-faktornya. Di sini gambar laju konduksi kalor melalui dinding sama dengan Ca delta T ID. Konduktivitas termal. Di sini dibaca saja ya, kalau logam berapa, bahan isolator itu apa-apa. Bagaimana suhu pada sambungan 2 batang logam yang berbeda jenis? Di sini ada sambungan arah aliran kalor. Di sini ada L1 L2. Prinsip sambungan 2 logam. Kalor 1 per T sama dengan kalor 2 per T. Berarti di sini berarti suhunya saja yang membedakan. Delta T1 nya berapa, delta T2 nya berapa. Perpindahan kalor secara konveksi. Proses perpindahan kalor dari suatu bagian fluida ke bagian lain fluida oleh pergerakan fluida itu sendiri dinamakan konveksi. Contohnya di sini, kristal kalium
nganut. Jadi misalkan kita memanaskan air dari sisi sini, tetap molekulnya akan berputar dan semua air akan menjadi panas semua. Konveksi dalam keseharian, contohnya di sini udara dingin turun, udara naik panas, udara panas naik. Sini angin laut dan angin darat terjadi melalui konveksi alami udara. Angin laut artinya angin yang berasal dari laut, angin darat artinya angin yang berasal dari darat. Ini contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari, tinggal dipahami saja ya di gambarnya. Konveksi dalam keseharian, contohnya konveksi paksa pada sistem pendingin mobil. Udara dingin masuk kipas, udara panasnya tuh. Dan ada juga yang di hair dryer ya, di sini arus konveksi paksa udara panas dihasilkan oleh pengering rambut. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konveksi. Laju kalor per T sebanding dengan luas permukaan benda A yang bersentuhan dengan fluida dan benda, suhu delta T di antara benda dan fluida. Ini rumusnya, tapi mungkin ini jarang digunakan ya, rumus ini. Permintaan kalor secara radiasi. Kalau radiasi itu berarti pemanasan matahari permintaan kalor melalui ruang hampa karena energi kalor di bawah dalam bentuk gelombang elektromagnetik disebut radiasi. Penyerapan kalor radiasi yang baik dan buruk. Nah, contohnya, permukaan yang hitam dan kusam adalah penyerap kalor radiasi yang baik sekaligus pemancar kalor radiasi yang baik. Permukaan putih dan mengkilap adalah menyerap kalor radiasi yang buruk sekaligus pemancar kalor yang buruk. Agar kalor merambat secara radiasi berkurang, permukaan dinding harus dilapisi suatu bahan agar mengkilap, misal lapisi dengan perak. Contohnya di sini permukaan berkilap atau putih adalah pemantul yang baik. Permukaan yang gelap hitam adalah penyerap radiasi yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi. Hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Ini dibaca daya radiasinya. Pemanfaatan radiasi, pendingin rumah, panel surya, rumah kaca. Ini. Oke. Sampai di sini materi untuk fisika tentang suhu dan kalor. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.